kami dalam kelompok kami terdapat saya sendiri, Aldi Nugraha Putra, Dita Ayu, Gusti Alif, Kofifa, dan Mikdad. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang introduction terlebih dahulu. Di mana dalam bab ini sudah terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait kegagalan BUMN, di mana dalam penelitian tersebut dikatakan terdapat beberapa tindakan yang dapat memperbaiki keadaan, seperti privatisasi, restrukturisasi, dan lain-lain. Di antara solusi-solusi tersebut, privatisasi lebih banyak digaungkan. Selanjutnya, dalam jurnal ini juga dalam penelitian ini yang dibahas tentang negara Bangladesh, di mana Bangladesh adalah salah satu negara berkembang yang berada pada tahap transisional yang telah menghadapi banyak permasalahan terkait BUMN. Sejak kemerdekaannya, pemerintah Bangladesh banyak menasionalisasi industri dalam negeri. Bangladesh mempunyai Privatization Commission Bangladesh atau PCMB, atau Komisi Privatisasi Bangladesh yang memiliki tugas untuk memprivatisasi BUMN dan mendiversifikasi sumber daya sektor publik dari perusahaan yang sering rugi ke perusahaan yang lebih memiliki manfaat secara sosial. Untuk saat ini, terdapat lebih dari 200 BUMN di Bangladesh, dan menurut PCMB sejak tahun 1993, terdapat 81 BUMN yang telah diprivatisasi. Selanjutnya, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, di mana penelitian ini mempunyai nilai tambah karena membangun teori dari kasus komparatif, yaitu kasus kegagalan dan keberhasilan. Selain itu, nilai tambah dari penelitian ini juga dikarenakan dilihat dari perspektif penelitian internasional. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang metodologi yang digunakan pada penelitian ini. Metodologi penelitian studi kasus telah digunakan sejak lama, dan studi kasus tergantung pada data aktual untuk menarik kesimpulan. Langkah-langkah penelitian studi kasus menurut Hansard pada tahun 1989 yang dapat menjamin kualitas dan efektivitas, yaitu yang pertama adalah kita memulai terlebih dahulu, yang kedua adalah memilih kasus, yang ketiga adalah menyusun instrumen dan protokol, yang keempat adalah menelusuri objek, yang kelima adalah menganalisis data, yang keenam membentuk hipotesis, yang ketujuh meringkas literatur, dan yang terakhir adalah membuat penutup. Di mana untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, fokus dari penelitian ini sudah ditentukan terlebih dahulu. Kasusnya pun telah dipilih dengan mempertimbangkan nilai tambah dari penelitian ini. Sudah terdapat 3 BUMN yang telah dipilih dengan pertimbangan dilihat dari variasi kegagalannya. Dan selanjutnya terkait case study akan dibahas oleh teman saya. Kemudian ada case study. Di sini ada 3 kasus, di mana yang pertama ada kegagalan pabrik goni terbesar di dunia, lalu ada kegagalan Kohinoor Chemical dan privatisasi melalui pembongkaran, serta yang kasus ketiga kegagalan dan bangkit kembali setelah restrukturisasi tas gas. Kemudian akan dibahas kasus yang pertama, next, yaitu kegagalan pabrik goni terbesar di dunia. Adamji Jute Mill atau AJM diakui sebagai pabrik goni terbesar di dunia karena pabrik tersebut memperkerjakan karyawan terbesar di negaranya, terutama tahun 1971, yaitu setelah kemerdekaan Bangladesh. Pada tahun 2002 dilakukan penutupan terhadap AJM dikarenakan pemerintah Bangladesh sendiri terus-menerus merugi meskipun banyak protes dari berbagai pihak. Kritikus berpendapat bahwa pembuat kebijakan lebih memilih memprivatisasi AJM alih-alih mencari solusi. Selain itu, adanya inefisiensi manajemen dan kegagalan pembuat kebijakan adalah penyebab kerugian besar dari AJM. Di sisi lain, sektor goni sendiri telah kehilangan daya saing dikarenakan kebijakan bebas biaya 100% yang diperuntukkan bagi perusahaan berorientasi ekspor tidak berlaku pada sektor goni. Isu internasional lainnya terkait penutupan AJM, yang mana peneliti mengklaim bahwa sebenarnya penutupan dikeluarkan pada 17 Februari 1994, bukan pada tanggal 24 Juni 2002. Yani saat itu pemerintah Bangladesh menandatangani perjanjian Structural Adjustment Program atau SAP dengan Bank Dunia. Next. Pada Maret 1995, Bank Dunia menetapkan sejumlah kebijakan untuk mereformasi sektor goni, yaitu diantaranya kebijakan pengupahan dalam industri goni, buang peralatan dari 4 pabrik dan peralatan tertutup, menutup 5 pabrik umum yang teridentifikasi dan mengurangi 1 pabrik lainnya untuk mengurangi kapasitas di sektor publik sebesar 2.700 alat tenun. Kemudian mengurangi karyawan tetap di pabrik umum dengan tambahan 8.000,
mengurangi bagian pemerintah dalam total kapasitas alat tenun hingga sebesar-besarnya 7.000 alat tenun dengan privatisasi atau cara pembuangan lain dari sedikitnya 9 pabrik, serta likuidasi lengkap BJC atau Bangladesh Jute Corporation. Meskipun Bank Dunia lebih berkonsentrasi pada privatisasi, namun pada akhirnya pabrik goni swasta gagal untuk berkembang. Mereka menduga kerusakan tambahan di masa depan seperti adanya penutupan permanen pabrik sektor swasta terkait hilangnya keamanan, pendapatan, dan dislokasi karir, kehilangan pekerjaan bagi ribuan karyawan, serta kerugian ekonomi dan kesejahteraan sosial Bangladesh. Nah, pada akhirnya tidak hanya AJM sendiri, tapi juga privatisasi pabrik goni dan pabrik goni swasta gagal setelah reformasi sektor goni. Faktanya, Bangladesh sendiri masih belum bisa membawa masa lalunya yang gemilang di sektor goni. Next. Yang kedua ada kegagalan Kohinoor Chemical dan privatisasi melalui pembongkaran. Nah, pada case yang kedua ini, perusahaan kimia Kohinoor didirikan pada tahun 1956 sebelum kemerdekaan Bangladesh yang terlibat dengan pembuatan kosmetik, perlengkapan mandi, sabun, dan gliserin. Nah, kemudian pada tahun 1971, Bangladesh Chemical Industries Corporation atau BCIC mengambil kendali dari Kohinoor Chemical Company atau KCC. Kemudian selama dekade 80-an, perusahaan mencapai posisi terdepan pasar mengenai berbagai produknya. Nama mereknya adalah Tibet, menjadi nama merek paling terkenal di Bangladesh. Namun, pada akhir dekade ini, penjualannya mulai menurun dikarenakan sejumlah perusahaan multinasional mengambil posisi terdepan di pasar dengan mengalahkan Tibet. Nah, karena adanya kerugian yang terus-menerus, pemerintah akhirnya mengambil inisiatif untuk memprivatisasi Kohinoor Chemical Ltd. Nah, selama dekade tahun 90-an, sehingga Kohinoor Chemical Company Limited diubah menjadi perseroan terbatas publik berdasarkan Undang-Undang Perseroan 1913. Nah, kemudian pada tahun 1993, pemerintah Bangladesh memprivatisasi Kohinoor Chemical Company Limited, sehingga setelah privatisasi dan reformasi, KCCL kembali menikmati keuntungan. Nah, setelah privatisasi dan reformasi, mereka telah memastikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama itu orang ditempatkan secara tepat sesuai dengan keahliannya. Yang kedua, terdapat campuran dari keterampilan yang telah dipastikan di setiap produk. Yang ketiga, memantau dan memastikan sikap dan perilaku karyawan sesuai dengan norma organisasi. Dan yang keempat, karyawan dikembangkan dengan cara yang benar. Karena KCCL juga mereformasi Departemen R&D, maka mereka mencoba membuat merek Tibet menjadi kompetitif lagi dengan menambahkan beberapa merek baru. Oleh karena itu, atas inisiatif tersebut, KCCL mendapat kembali angka positif di bottom line laporan keuangan. Nah, tabel ini menunjukkan pendapatan dan laba yang mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kegagalan dan kisah bangkit kembali setelah restrukturisasi Titas Gas Transmission dan Distribution. Next. Jadi ini adalah lini masa dari perusahaan Titas Gas ini. Jadi pada tahun 1964 perusahaan ini itu didirikan. Kemudian pada tahun 1971 menjadi perusahaan milik pemerintahan Bangladesh. Kemudian pada tahun 2006 sampai 2007 terjadi perselisihan politik dan pengambil alihan oleh oposisi pemerintahan Bangladesh sehingga menyebabkan kegagalan dalam perusahaan. Kemudian pada saat jurnal tersebut dibuat atau pada tahun 2016 organisasi itu sudah berkembang dengan sangat pesat dan memiliki pendapatan tahunan setara dengan 24.000 juta BDT per tahun. Next. Jadi kemudian permasalahan. Jadi pada tahun 2007 Komisi Anti Korupsi milik Bangladesh atau disingkat
ACC menyelidiki harta milik karyawan Titas Gas yang merupakan salah satu organisasi yang dicurigai oleh masyarakat umum. Nah, setelah penyelidikan itu, ACC mengklaim bahwa beberapa karyawannya telah menjadi multi jutawan dengan memberikan diskon gas kepada pelanggan industri besar dan mengantongi suap sebagai imbalannya. Nah, karyawan tersebut itu menyediakan jalur gas ilegal kepada pelanggan industri dan menyediakan gas ke pelanggan industri dengan tarif pelanggan domestik. Jadi harganya itu lebih murah gitu. Dan mereka mengantongi semua uang tersebut. Next. Nah, setelah adanya kemudian proses kebangkitan, jadi setelah ditemukan kasus korupsi tersebut, ada inisiatif yang dilakukan oleh ACC untuk merestrukturisasi Titas Gas ini. Jadi bisa dilihat dari tabel tersebut yang mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan dalam pengurangan terhadap sistem loss atas gas setelah intervensi ACC. Jadi sistem loss itu adalah pengukuran terkait gas yang hilang selama transmisi dan distribusi. Nah, bisa dilihat pada tahun 2005 ada 704 mmcm gas yang hilang, kemudian menurun menjadi 621 gas yang hilang pada tahun 2006-2007, menurun lagi menjadi 430 gas yang hilang pada tahun 2007-2008, dan setelah dilakukan restrukturisasi akhirnya mengalami perbaikan nih pada tahun 2008 hingga tahun 2012, yang mana perusahaan ini tuh pada tahun 2009 sampai 2012 menghasilkan surplus gas. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, theoretical underpinning. Next. Poin-poin yang saya dapatkan yaitu inefisiensi pada kepemilikan publik didorong oleh masalah keagenan dan campur tangan politik dalam pengelolaan organisasinya. Peneliti berpendapat bahwa manajemen yang buruk dan kapitalisasi BUMN yang lemah berdampak negatif pada efisiensi dan kelangsungan keuangan. Di negara berkembang, kinerja BUMN diamati oleh berbagai otoritas. Ada beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk membuat BUMN menguntungkan. Yang pertama ada privatisasi, rekayasa ulang bisnis, dan restrukturisasi permodalan. Ada kesepakatan bahwa privatisasi akan berdampak positif pada tingkat output perekonomian. Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ada sedikit bukti makroekonomi tentang efek privatisasi. Privatisasi massal telah ditemukan sedikit efektif atau tidak efektif di berbagai negara. Selain privatisasi, korporitasasi juga ditemukan sebagai mekanisme meningkatkan kinerja BUMN. Peneliti telah menyarankan restrukturisasi BUMN sebelum privatisasi seperti yang diasumsikan dan terbukti lebih efektif. Next. Selanjutnya ada diskusi tentang kegagalan atau reaching closure. Next. Bentuk reformasi ketiga perusahaan tersebut dapat diidentifikasi dengan mudah. Kegagalan ACM memotivasi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk menutup operasi. Sejumlah pabrik goni milik BUMN juga dijual ke pemilik swasta. Ini ada sebuah tabel yang menjelaskan tentang 3 perusahaan dan tindakan perbaikannya, lalu hasil dari tindakan tersebut, yaitu pertama adalah KCCL. Tindakan perbaikannya berupa membongkar beberapa bagian dari perusahaan dan privatisasi bertahap. Hasil dari tindakan tersebut adalah kesuksesan. Untuk ACM dan pabrik rami lainnya melakukan likuidasi dan privatisasi massal, namun akibatnya yaitu kegagalan. Dan yang terakhir adalah PGL. Tindakan yang diambil berupa restrukturisasi, pemantauan, dan kontrol. Tindakan tersebut dapat mengatasi permasalahan dalam perusahaan, namun hanya sampai batas tertentu. Next. Skenario KCCL dapat diidentifikasi. Peneliti menyebutkan pengurangan kepemilikan pemerintah dapat meningkatkan kinerja BUMN. BUMN lebih berkonsentrasi pada tujuan sosial. Perusahaan yang diprivatisasi menunjukkan lebih banyak efisiensi mengenai keuntungan.
Lingkungan yang kompetitif dan disiplin pasar modal juga meningkatkan efisiensi perusahaan yang diprivatisasi. Skenario TGL berbeda. Tepat setelah restrukturisasi, meningkatkan mekanisme pengendalian dan pemantauan, mereka juga telah meningkatkan kinerja. TGL mengadaptasi pemantauan untuk melindungi korupsi daripada menghadapi persaingan. Telah ditemukan bahwa kegiatan pemantauan TGL telah meningkatkan efisiensi produk secara positif. Next. Kesimpulan. Jadi, pada penelitian sebelumnya tentang kegagalan BUMN Bangladesh terbatas pada studi BUMN perseorangan atau umum. Namun, penelitian ini mengembangkan kesimpulan berdasarkan kasus komparatif, kasus kegagalan, tindakan otoritas, dan variasi output yang menjamin kualitas penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa privatisasi massal tanpa restrukturisasi atau memperhatikan masalah utama tidak dapat mengubah situasi secara positif. Namun, offloading bagian BUMN menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Analisis ini juga menunjukkan bahwa tidak hanya pembuat kebijakan BUMN, tetapi juga karyawan dari tingkat hierarki yang berbeda tidak dapat menghindari tanggung jawab kegagalan, baik dari level yang tinggi maupun level operasional. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mungkin apakah ada pertanyaan terkait materi yang kami sampaikan? Silakan, teman-teman. Kalau nggak ada, saya nih yang bertanya. Tapi ditambahkan yang lain dulu ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Saya hanya untuk pancingan saja sih. Izin bertanya, Pak. Oh iya, Mutia dulu. Izin bertanya, teman-teman. Jangan ke saya. Oh iya. Tadi itu Alif ada ngomong tentang privatisasi dan korporatisasi. Nah, di sini saya belum memahami konsep perbedaan antara privatisasi dan korporatisasi tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Muti. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Saya izin bertanya nih ke Sri Marani. Saya izin menanyakan yang di bagian kesimpulan itu. Kan ada statement, namun offloading bagian BUMN menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Nah, itu maksudnya bagaimana ya? Maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Nike. Sambil menunggu teman-teman ada pertanyaan lagi, kalau ada silakan. Kalau nggak ada, sambil menunggu kelompok Aldi berdiskusi. Ini Bangladesh ini negara yang unik juga ya. Jadi dulu mereka itu satu negara dan satu bagian di bawah jajahan kolonial Inggris, gabung dengan Pakistan, gabung dengan India. Ketika merdeka tahun 47 itu ada perselisihan, bukan perselisihan sih, mereka ada perbedaan pendapat antara Jawaharlal Nehru, pemimpin India, dan Muhammad Ali Jinnah itu pemimpin Pakistan. Jadi dua gerakan, satu nasionalis, satu religius Islam, dan mereka tidak sepakat untuk bergabung ya, walaupun waktu itu Jawaharlal Nehru menawarkan nih agar ini satu negara saja. Bila perlu presiden pertamanya orang Islam waktu itu. Tapi dengan pertimbangan lain, Muhammad Ali Jinnah memutuskan berpisah. Jadi Pakistan dan India berpisah. Nah, Bangladesh ini disebut yaitu Pakistan Timur.
Jadi Pakistan Baratnya, Pakistan existing yang sekarang kita kenal, Bangladesh sendiri adalah Pakistan Timur. Proses pemisahannya itu painful sekali ya, karena berusaha memisahkan masyarakat yang sebenarnya tercampur, tapi dipisahkan based on religion. Jutaan orang meninggal dunia tuh, yang komunitas Hindu yang ada di Pakistan mereka pindah ke India, komunitas Muslim yang ada di India pindah lagi ke Pakistan itu. Jadi ada dua migrasi di sini. Yang menariknya beberapa tahun kemudian antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat ini ada perbedaan lagi nih. Jadi orang-orang Pakistan Timur itu, yang Pakistan sekarang itu kulitnya putih, yang orang-orang Pakistan Barat terbalik, yang Pakistan Barat kulitnya putih, Pakistan Timur, Bangladesh bersuku Bengal, sama-sama Muslim. Nah, mereka ketika pemilu itu yang menang itu sebenarnya adalah orang Pakistan Timur yang orangnya lebih banyak, tapi Pakistan Putih yang merasa lebih superior, mereka menggagalkan itu. Akhirnya perang saudara antara keduanya. Nah, keduanya masuk India membela Pakistan Timur, Bangladesh. Nah, ya, lesson-nya adalah ketika kita mencari perbedaan itu akan selalu ketemu. Akan selalu ketemu mencari perbedaan dan akan selalu ketemu untuk mencari sesuatu yang memisahkan gitu loh. Dan akan terus seperti itu. Nah, jadi ya beruntunglah ketika di Indonesia ini dulu merdeka nggak terjadi pemisahan seperti itu. Karena kalau sekali kita melakukan pemisahan nanti akan ada segregasi berikutnya yang lebih kecil di situ. Berikutnya yang menarik lagi dari tiga negara satu bangsa ini di anak benua India ini adalah mereka itu pendidikannya tinggi, lumayan tinggi ya. Jadi kalau teman-teman kesempatan nanti pendidikan di luar negeri misalkan, itu banyak sekali tenaga pengajar yang berasal dari baik India, Pakistan, dan Bangladesh. Kalau teman-teman mahasiswa di Indonesia tuh sering juga bilang, kita kuliah jauh-jauh di Australia, tapi pengajarnya adalah lulusan IPB. IPB itu singkatan dari Indian, Pakistan, Bangladeshi. Ya. Dan mereka di luar negeri mereka akur sih. Ya. Cuma di negara mereka masih ada kangen. Gimana Aldi, sudah siap jawabannya? Ya Pak, izin menjawab pertanyaan dari Mutia. Korporatisasi itu sebuah tindakan pengubahan badan publik menjadi perseroan terbatas. Kalau yang menurut dari jurnal yang saya baca ini, kalau privatisasi itu berupa bentuk penjualan saham milik perusahaan perseroan ya, dalam jurnal ini khususnya BUMN kepada pihak lain dalam meningkatkan nilai perusahaan, memperluas kepemilikan saham, dan memperbesar manfaat bagi negara maupun masyarakat. Seperti itu, Mutia. Terima kasih. Baik, terima kasih Alif atas jawabannya. Jadi pertanyaan kedua dari siapa ya? Ada lagi ya yang kedua itu? Ada Pak, dari saya Pak, Nike. Sambil menunggu, slide-nya bisa ditarik dulu. Saya menambahkan tadi ya, tadi pertanyaan dari yang terkait korporatisasi dengan privatisasi. Saya ambil contoh nih. Kalau contoh yang korporasi itu dulu, teman-teman tahu Balai Pustaka? Tahu Pak. Nah, apa itu? Yang buku-buku itu nggak sih Pak? Iya, betul. Nah, itu perusahaan penerbit buku ya. Jadi dulu itu Balai Pustaka itu adalah satker di bawah Kementerian Dikbud. Satker, dia punya satker sendiri. Terus setelah itu ada proses korporatisasi di sini. Jadi dari satker itu teman-teman kalau udah familiar ya dengan istilah satker di mata kuliah BMN itu. Jadi di satker dia merupakan bagian dari pemerintah. Setelah itu ada proses perubahan dari satker menjadi perjan. Nah, perjan itu udah mulai korporatisasi di sini. Jadi ada independensi, tapi masih asetnya masih merupakan aset Kementerian Pendidikan.
Setelah itu berubah lagi dari perizinan menjadi perseroan terbatas. Nah, proses ini disebut dengan korporatisasi. Jadi dari sebelumnya dia publik ya, badan publik, dia menjadi suatu entitas bisnis tersendiri. Tapi it's still owned by the government. Contoh berikutnya dari korporatisasi adalah misalkan suatu daerah ada petani susu, beberapa orang petani susu, mereka masing-masing bekerja sendiri-sendiri ya. Nah, ketika mereka mulai menggabungkan modalnya, menggabungkan proses produksinya, nah di situ ada proses korporatisasi juga. Jadi para petani itu menggabungkan penjualannya bahkan mereka mungkin ada bergabung membentuk koperasi mungkin awalnya ya, koperasi terlebih dahulu, penjualannya dijadikan satu. Ketika penjualannya itu nggak laku, mereka mulai memikirkan membentuk pabrik pasteurisasi susu. Nah, itu adalah proses korporasi. Kalau proses privatisasi yang teman-teman lebih sering mungkin mendengarnya ya. Contohnya pemerintah menjual sebagian besar maupun sebagian kecil sahamnya. Teman-teman kalau sudah jawabannya sudah siap, kabari saja. Baik Pak, izin menjawab Pak terkait pertanyaannya Nike. Jadi tadi di kesimpulan itu terkait selain privatisasi kan ada ini ya Pak yang terkait offloading itu. Nah, offloading itu kayak sebuah metode pengeksekusian yang sebuah beban kerja pada sebuah perangkat atau institusi itu di ini lagi Pak ke institusi lain karena tidak sanggupan institusi yang pertama. Jadi kayak biar yang institusi yang lebih mampu itu biar yang mengeksekusi mengambil alih beban kerja yang institusi tidak mampu itu. Begitu nih Kak, maksudnya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Apakah terjawab? Kalau yang di Bangladesnya itu sendiri apa ya salah satunya? Masih kurang ngerti. Izin menambahkan, mungkin yang dimaksud dengan offloading itu kayak kan di BUMN pasti ada kan bagian-bagian dari BUMN-nya itu yang kayak mengalami kemacetan gitu, mengalami pembebanan gitu kan. Nah, tindakan offloading ini bisa merupakan tindakan yang mengurangi beban tersebut dengan membagi tugas, kayak ada bagian dari BUMN apa kayak struktur organisasi kayak bagian dari BUMN lain yang dia tuh lebih kuat gitu, bahasanya apa ya? Lebih bisa membantu bagian dari BUMN tersebut yang macet gitu. Mungkin gitu, kayak gitu. Atau gimana nih kan masih kurang atau gimana? Sudah. Saya ada pertanyaan yang lain? Kalau dilihat dari istilahnya antara offloading itu tiga ini aja. Loading, kalau loading itu mengisi ya. Kalau offloading mengurangi, mengosongkan. Jadi apabila perusahaan itu sudah overload, dia sudah tidak mampu lagi, baik karena kapasitas perusahaannya kecil atau memang karena dia sendiri sumber dayanya nggak memadai. Nah, ada proses offloading. Jadi tugas-tugas yang sebelumnya dilaksanakan oleh, bukan tugas ya, bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut, pemerintah melihat ini dipindahkan ke perusahaan yang lain yang lebih mampu, lebih capable untuk menjalankan bisnis tersebut. Oke, kalau tidak ada lagi, kita berikan aplaus ke kelompok 3 ya ini ya. Iya Pak. Ya, oke. Selanjutnya volunteer lagi kelompok lain, tapi topiknya yang membahas tulisan satu lagi ya. Tulisannya Maura ini. Nggak ada yang volunteer, berarti saya tunjuk nih. Ada kelompok berapa sih yang tulisan Maura dibahas oleh kelompok berapa? Kelompok 5 aja, Pak. Kelompok 5. Kok cuma satu sih?
Bukan Pak, maksudnya kita mau volunteer. Oh, mau volunteer. Oke. Silakan kelompok 5 Sonya. Ya udahlah, aku aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 izin menjelaskan mengenai materi yang akan dibahas pada pagi hari ini. Mungkin pada operator boleh untuk ditampilkan terlebih dahulu nih PowerPoint-nya. Baik, teman-teman, apakah sudah dapat dilihat? Nah, pada hari ini, teman-teman, kita akan mempelajari ataupun membahas mengenai the failure of corporate governance in state-owned enterprise and the need for restructure governance in fully and partially privatized enterprises, the case of Kenya. Jadi di sini kita akan membahas pada negara Kenya, seperti itu. Langsung saja kita akan membahas pada bagian pertama yang akan, oh iya lupa nih teman-teman. Di sini ada anggota kelompoknya ya, ada anggota 5. Anggota kelompok 5 ada Elang, ada saya Muhammad Iqbal Ramadan, lalu ada Muhammad Iqbal Haikal, ada Mutia Karunia Zahra dan juga Sonya Mulyana Sinaga. Baik, langsung saja kita akan membahas pada bagian pertama yaitu di introduction. Silakan kepada Elang. Terima kasih. Ini pertama saya akan membahas pendahuluan atau introduction dulu ya. Jadi di jurnal ini atau artikel ini menggunakan istilah parastatals atau BUMN ya. Nah, di Kenya ini didirikan pertama kali dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme paling tepat untuk menyediakan layanan yang tidak disediakan oleh sektor swasta. Jadi Prastals ini terlibat dalam sebagian besar masalah fiskal pemerintahan Afrika karena inefisiensi, kerugian, beban anggaran, dan penyediaan produk dan layanan yang buruk. Karena krisis ekonomi Kenya sejak pertengahan 70, negara ini bergantung pada bantuan keuangan dari IMF. Terus ada badan pemberi pinjaman internasional juga tertarik untuk mengadvokasi atau mendampingi privatisasi parastatals untuk meningkatkan efisiensi mereka. Jadi pada 2002 dilakukan pergantian pemerintahan dan penyediaan layanan publik yang lebih baik telah memunculkan kemungkinan peningkatan kinerja parastatals tanpa memprivatisasi semua layanan mereka. Nah, apa pandangan dari artikel ini? Jadi artikel ini berpendapat bahwa inisiatif yang diambil untuk membuat parastatals lebih efisien tidak memadai, tidak akan mewujudkan tujuan yang kecuali kepala eksekutif parastatals diberdayakan secara kompetitif, diberikan otonomi lebih, dan pemerintah berkomitmen tidak hanya untuk merancang kontrak kerja yang menetapkan standar realistis, tapi juga menegakkannya dengan ketat. Saja background. Theoretical framework. Kegagalan untuk mengukur kinerja berdasarkan profitabilitas dianggap oleh ahli teori hukum dan ekonomi neoklasik sebagai penyebab utama inefisiensi parastatals karena menghilangkan insentif mereka untuk meningkatkan keuntungan, memotong biaya, dan beroperasi secara efisien. Di sisi lain, penentangan privatisasi berpandangan bahwa privatisasi tidak mengarah pada peningkatan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, karena privatisasi sering mengarah pada penciptaan monopoli
karena parastatal sering dijual kepada segelintir orang kaya atau investor asing. Ya, theoretical framework. Ya, hubungan antara para peserta atau di sini bisa stakeholders. Dalam sebuah perusahaan biasanya ditandai dengan konflik kepentingan. Misalnya konflik dapat muncul saat pembagian dividen atau kerugian finansial, mengalokasikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan menentukan tingkat kehati-hatian dan keterampilan yang diharapkan dari itu. Terus kinerja Dewan Direksi Parasastals yang dulu telah dikaitkan dengan keberadaan beberapa aktif atau mobilitas. Jadi apa sih implikasi dari Parasastals ini di ekonomi Kenya? Jadi tingkat PDB Kenya lebih dari 5% pada tahun 2005 merupakan peningkatan besar dari tingkat pertumbuhan PDB negatif yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, walaupun menyumbang sekitar 11% dari PDB antara tahun 1986 hingga tahun 90, mereka bertanggung jawab atas arus keluar bersih dari 3 miliar silinya Kenya. Ini silinya itu seperti mata uang di Kenya, setara dengan 0,9% dari PDB pada tahun 1991 dari pemerintah. Tahun 2002, pergantian pemerintah dan kemauan pemerintah saat ini untuk mengatasi korupsi dan mengadopsi reformasi ekonomi lainnya telah menyebabkan peningkatan jumlah investor yang mau investasi di Kenya. Nanti akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya kita akan membahas pada development of parastatal nih teman-teman. Jadi parastatal ini merupakan bagian dari atau mungkin bisa disebut dari BUMN ya kalau di Indonesia, yang pertama kali didirikan di Kenya nih dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme paling tepat untuk menyediakan layanan yang tidak disediakan oleh sektor swasta. Berarti kalau misalnya melihat dari tujuannya, ini sama aja nih kayak di BUMN. Karena kan BUMN ini didirikan nggak cuma untuk mengejar profit ya teman-teman, tapi kadang-kadang itu untuk memunculkan gitu minat ataupun menyediakan layanan-layanan yang emang nggak ada nih di swasta. Lalu karena di Kenya ini perusahaan publik ini fokus untuk mengendalikan eksploitasi konsumen dan juga sempat nih diinformasikan bahwa petani melakukan pemasaran dengan mendirikan lapangan pemasaran. Ini merupakan awal dari pendirian parastatalnya nih. Lalu pemerintah membiayai finansial agrikultur melalui AFC, ICDC, dan IDB. Ini merupakan lembaga-lembaga ataupun parastatal yang berada pada bidang keuangan. Namun, pembiayaan parastatal ini mengalami masalah likuiditas dikarenakan petani yang mengambil pinjaman dengan agunan yang tidak mencukupi sekaligus gagal bayar. Kalau kita lihat nih dari masalah ataupun case kegagalan ini, mirip seperti Indonesia pada saat tahun 1998 itu pada krisis moneter seperti itu. Selanjutnya. Nah, setelah kemerdekaan, pemerintah Kenya ini mendirikan parastatal yang memiliki kesamaan tujuan untuk memberikan layanan monopolistik atau dan juga mendistribusikan pendapatan regional sehingga pendirian parastatal erat kaitannya dengan tujuan sosial politik. Melalui parastatal, pemerintah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perekonomian. Selain itu, pemerintah memainkan peran entrepreneur atau wirausaha. Contohnya adalah kawasan industri Kenya dan ICDC yang didirikan untuk membantu wirausahawan lokal. Pemerintah Kenya juga membuat parastatal untuk memfasilitasi pembangunan pada sektor yang tidak menarik dikarenakan risiko yang tinggi dengan pengembalian yang rendah. Inilah salah satu hal yang membuat parastatal ini dibangun seperti itu. Selanjutnya. Pemerintah mengejar mix economic strategi yang memungkinkan sektor publik dan swasta untuk melengkapi satu sama lain. Pemerintah memiliki komitmen untuk mempromosikan pertumbuhan yang cepat
distribusi pendapatan yang adil, distribusi industri yang seimbang, dan juga kebutuhan untuk memasok barang dan jasa tertentu yang dianggap penting bagi masyarakat. Itulah dia alasannya parastatal ini dibentuk. Dan banyaknya tujuan yang ingin dicapai membuat pemerintah kesulitan untuk menyeimbangkannya, sehingga mengeluarkan kebijakan untuk memberikan dasar yang kuat untuk ekonomi yang cepat. Jadi inti dari tujuan si parastatal ini dicukupkan pada fokus tersebut. Pada tahun 1979 dan juga 1982, dibentuk Komite Kepresidenan untuk menyelidiki pembiayaan parastatal. Nah, sayangnya nih teman-teman, pada hasil investigasi menemukan banyaknya kekurangan termasuk pada produktivitas dan peningkatan kontrol asing pada sektor kunci. Jadi, ternyata parastatal ini banyak sekali dikuasai oleh kontrol asing. Seperti itu. Selanjutnya, nah, di sini ada classification of parastatal. Jadi parastatal sendiri ini dibagi menjadi 4. Ada utilities parastatal, regulatory parastatal, commercial of industrial parastatal, dan development finance parastatal. Nih, dari utilities ini parastatal yang monopoli atau yang tidak memiliki kompetitor dari sektor swasta. Mungkin contohnya kalau di Indonesia itu seperti PLN, teman. Lalu ada regulatory, yaitu parastatal yang semi monopoli yang memiliki peran spesifik untuk dimainkan dengan melibatkan subsektor, regulasi produk dan harga, dan juga pemasaran sektor swasta. Lalu ada commercial of industrial, yaitu parastatal yang terlibat dengan persaingan sektor swasta, dan juga yang terakhir ada development finance, parastatal yang memfasilitasi pengembangan industri dan partisipasi rakyat Kenya dalam perekonomian dengan menyediakan dana untuk masalah industri dan fokus komersial seperti bank. Mungkin di Indonesia itu seperti BRI. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke bagian E, ataupun the legal framework. Jadi, parastatal ini yang berorientasi komersial itu akan diatur pada Companies Act of 1978. Sedangkan parastatal yang diatur oleh pemerintah secara langsung atau melalui lembaga publik diatur melalui State Corporation Act of 1986. Dan presiden nih menurut peraturannya memiliki ataupun mungkin memiliki kekuatan untuk membebaskan parastatal dari ketentuan perundang-undangan seperti terlibat dalam pasar keuangan. Dan perusahaan biasa yang terdaftar diatur melalui Companies Act, juga perusahaan hukum diatur melalui SCA atau yang disebut dengan State Corporation A, dan melalui SCA ini Presiden dan Menteri dapat menunjuk Dewan Direksi seperti halnya di Indonesia. Menteri bisa saja menunjuk Dewan Direksi. Nah, di sini adalah terdapat reasons for performance atau alasan-alasan mengapa si parastatal ini memiliki performa yang buruk. Yang pertama adalah supplementing the private sector. Buruknya kinerja parastatal adalah tujuan yang dikarenakan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah Kenya untuk menumbuhkan kegiatan sektor swasta daripada pertumbuhan sendiri yang memunculkan konflik tujuan dan membuat inefisiensi. Membantu sektor swasta mengurangi efisiensi insolvensi parastatal karena kebutuhan untuk memiliki laba tinggi tidak dimasukkan dalam agenda parastatal. Jadi parastatal ini mengajar pada tujuan sosial politiknya aja nih teman-teman, tapi nggak fokus pada si profitabilitas yang maksudnya untuk mengejar si profitnya tersebut. Contohnya, Kenya Power and Lighting melakukan peran sosial wajib, yakni program elektrifikasi perdesaan. Jadi di situ terlihat ya bahwa program elektrifikasi ini adalah program untuk tujuan sosial. Oke. Lalu parastatal tidak dapat bersaing sehingga kehilangan manfaat yang dapat bertambah dari persaingan tersebut. Karena kan tadi sudah disebutkan ya bahwa parastatal ini ada juga yang memang bersifatnya monopoli, sehingga tidak ada persaingan pada pasar tersebut. Lalu, diperlukan persaingan dalam pasar pada perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah atau GOC, sehingga dapat meminimalisasi penyalahgunaan pasar. Selanjutnya, di sini ada B, atau the appointment of directors. Nah, seperti yang tadi dibahas pada legal framework, bahwa SCA ini memberikan presiden hak ataupun kewenangan untuk melakukan kontrol dan juga memilih manajemen pada setiap perusahaan publik. Presiden menentukan posisi Dewan Direksi yang terbagi menjadi Chief Executive, the Permanent Secretary of the Parent Ministry, the Permanent Secretary of the Treasury, dan anggota lain yang bukan menjadi karyawan. Nah, kekuasaan tersebut membuat direksi parastatal merupakan mantan-mantan PNS dengan sedikit pengalaman bisnis. Jadi orang-orang yang menjadi direksi ini bukan dari orang-orang yang
berpengalaman, maksudnya mungkin bukan memiliki background bisnis teman-teman, tapi orang-orang yang berada di PNS yang biasanya melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi kayak gitu. Dan ini juga dikenal dengan politik jabatan. Jadi ya kalau dia kenal ataupun dekat dengan presidennya, maka dia yang dipilih menjadi direktur seperti itu. Selanjutnya. Nah, di sini ada appointment of directors yang kedua. Dari perspektif ekonomi, kinerja parastatal ini dibatasi dengan banyaknya agency problem yang muncul karena adanya janji politik. Nah, ini yang menyulitkan parastatal ini untuk berkembang. Fokus itu pada janji-janji politik si pemegang kekuasaan. Penunjukan tersebut membatasi direksi kesulitan untuk bertindak demi kepentingan terbaik dari parastatal. Nah, tadi kan sempat dibahas juga nih kalau parastatal ini tidak dapat mengejar keuntungan dikarenakan adanya tujuan sosial politik seperti yang dilakukan oleh perusahaan listrik negara pada Kenya. Mereka fokus untuk elektrifikasi ataupun mungkin menyediakan listrik untuk seluruh rakyat Kenya, tetapi tidak fokus pada profitnya. Hal itu yang membuat parastatal, saya tegaskan kembali bahwa parastatal ini tidak dapat berkembang. Tahun 2000 terdapat campur tangan dalam operasi National Bank of Kenya oleh direktur yang ditunjuk secara politis oleh Central Bank of Kenya untuk mengintervensi dan menghapuskan jabatan Executive Chairman pada parastatal keuangan. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa bahwa Central Bank ini dapat melakukan campur tangan pada parastatal yang bernama National Bank of Kenya. Lalu pada tahun yang sama, warga juga mendesak Jaksa Agung untuk membatalkan undang-undang penonaktifan pengangkatan direktur parastatal. Penunjukan keanggotaan Dewan Listrik diuji oleh Bank Dunia dikarenakan tidak memenuhi persyaratan Electric Power Act dan direktur cenderung menghindari, di Kenya ini, direktur ini cenderung untuk menghindari pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan pada saat melakukan kewajibannya. Dan hal ini juga yang terus menekan parastatal ini tidak dapat tumbuh sebagaimana perusahaan ataupun BUMN sebagaimana mestinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada remuneration. Yang pertama itu adalah pelaksanaan Komite Indekwa 1979 itu mengatur mengenai pengaturan gaji maksimum untuk kepala eksekutif, di mana penetapan gaji kepala eksekutif para parastatal ini berdampak pada kurangnya motivasi manajerial, terutama pada sektor keuangan. Untuk meningkatkan motivasi di antara kepala eksekutif itu, maka diberlakukan kontrak kinerja 1 tahun yang meningkatkan gaji direktur. Namun beberapa direktur tidak memiliki kapasitas manajerial seperti yang dijelaskan oleh Iqbal sebelumnya, karena para direktur tersebut diperkerjakan berdasarkan hubungan dekat dengan pejabat publik. Selain itu, inisiatif tidak sejalan dengan yang diharapkan, di mana pemerintah enggan memasukkan ketentuan yang akan memperkenalkan reformasi yang cenderung merugikan pekerja. Karena hal itu tidak dapat melemahkan basis dukungan politik. Untuk remunerasi sendiri, remunerasi yang baik harus dirancang dengan benar, sejalan dengan para direktur yang dipekerjakan berdasarkan prestasi dengan otonomi lebih, dan diberikan perlindungan untuk memastikan tidak adanya manipulasi informasi. Selanjutnya, Semangat, Haikal. Itu adik kamu ya? iya Pak. Bukan anak kamu kan? Bukan. Selanjutnya yaitu lack of autonomy, di mana Komite Indekwa tahun 1979 tidak memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat atas buruknya kinerja keuangan dari parastatal. Sementara untuk Partai Kerja Pemerintah dan Pengeluaran tahun 1982 mengaitkan banyak masalah keuangan dengan kontrol pemerintah pusat. Jadi permasalahan tersebut sempat dilakukan survei oleh penulis pada tahun 2001 di Nairobi, dan 85% itu berdampak pada penurunan kinerja parastatal.
Terus dari segi audit sendiri, inspektur perusahaan negara memiliki tugas memberi nasihat kepada pemerintah mengenai semua hal yang mempengaruhi berjalannya perusahaan negara secara efektif. Inspektur perusahaan negara juga berkewajiban untuk melaporkan kepada Menteri dan Pengendali Auditor Jenderal mengenai praktek manajemen dalam suatu perusahaan. Setelah penyelidikan selesai, apabila terdapat item dengan hukum dapat membebankan biaya tambahan sebesar jumlah pengeluaran kepada orang yang bertanggung jawab atas pengeluaran tersebut. Tetapi pada Undang-Undang Korporasi Negara 1986 memberikan hak kepada seseorang yang dirugikan oleh keputusan inspektur untuk mengajukan banding ke pengadilan. Terletak di Pengadilan Tinggi. Majelis terdiri dari seorang ketua yang ditunjuk oleh presiden dan 2 anggota lainnya yang ditunjuk oleh menteri. Direktur parastatal sendiri karena pemilihan ketua dan juga 2 anggota lainnya dari pemerintahan, sehingga direktur parastatal dapat lolos dari tanggung jawab lainnya yang ditunjuk oleh menteri. Direktur parastatal dapat lolos dari tanggung jawab karena mempertimbangkan kepentingan pemerintah daripada kepentingan korporasi. Dengan struktur seperti itu, tata kelola parastatal hampir tidak sesuai karena direktur lebih cenderung bertindak untuk kepentingan pemerintah. Selanjutnya, di sini pada jurnal tersebut terdapat perbandingan antara GOC Australia dengan parastatal yang terdapat di Kenya, di mana GOC dari Australia ini mewajibkan publikasi keputusan menteri apapun yang mempengaruhi perusahaan milik pemerintah, di mana negara memiliki peran penting dalam mengontrol GOC dan direktur memiliki kekuatan untuk membuat keputusan terkait penggunaan sumber daya. Yang kedua itu GOC tunduk pada 2 sistem pemerintahan, yaitu sistem politik Westminster dan hukum yang mengatur korporasi. Dalam memantau GOC, parlemen mengadopsi check and balance yang sama seperti yang dilakukan para eksekutif dan legislatif untuk perusahaan strategis. Hal tersebut membuat GOC lebih akuntabel daripada parastatal Kenya. Dan terdapat contoh yaitu ada Kenya Power and Lighting yang tidak memiliki otonomi, berhasil bertahan dalam bisnis karena kurangnya persaingan dan perlindungan tarif yang berat, subsidi dan hak istimewa lainnya. Hak istimewa tersebut membuat perusahaan lain tidak mungkin bersaing secara efektif dengan parastatal. Bahkan sebagian besar perusahaan benih di Kenya telah mengupayakan liberalisasi sektor benih untuk mengakhiri monopoli perusahaan benih Kenya. Selanjutnya, yaitu overlapping regulation, di mana parastatal tunduk pada peraturan yang tumpang tindih. Semua direktur dan kepala eksekutif Komisi Komunikasi Kenya ditunjuk sebagai menteri berdasarkan Undang-Undang Komunikasi Kenya. Kemudian berdasarkan hal tersebut, CCK masih diatur oleh Undang-Undang Korporasi karena merupakan perusahaan negara. Dengan demikian, Presiden diberdayakan oleh Undang-Undang Perusahaan Negara untuk mengangkat kepala eksekutif. Parastatal juga tunduk pada regulasi langsung oleh parlemen dengan meneliti di bawah undang-undang. Dalam beberapa kasus, pemerintah mengkontrol parastatal melalui menteri, karena semua perusahaan negara berada di bawah kementerian. Menteri memiliki kekuasaan untuk memberikan arahan yang bersifat umum pada organisasi. Dengan demikian, akuntabilitas direksi terbatas pada kinerja keuangan parastatal. Selanjutnya itu ada peraturan berlebihan, di mana intervensi kementerian yang ekstensif dalam fungsi dewan cenderung mengganggu kemampuan direksi untuk membuat keputusan yang sehat secara komersial. Selanjutnya, parastatal yang memiliki undang-undang khusus memungkinkan diharuskan untuk yang pertama itu melapor langsung ke kementerian induk karena kementerian bersama dengan perbendaharaan harus menyetujui pendirian parastatal dan sistem remunerasi. Yang kedua itu mendapatkan persetujuan anggaran dan investasi dari perbendaharaan. Dan yang ketiga itu membenarkan akun mereka di hadapan Komite Akuntan Publik Parlemen. Juga parastatal harus ditinjau oleh penasihat korporasi negara, pengendali, auditor jenderal, dan inspektur jenderal. Banyaknya persyaratan persetujuan memiliki efek keseluruhan yang membatasi kemampuan direktur untuk membuat keputusan komersial dan merekrut atau mempertahankan staf yang terampil. Selain itu, kemanfaatan proses pengambilan keputusan juga tidak efektif dengan persyaratan persetujuan menteri. Proses tersebut berdampak negatif
pada kinerja operasional umum parastatal. Selanjutnya, ada fraudulent transaction, di mana layanan di Dewan Parastatal menimbulkan risiko konflik kepentingan yang tinggi bagi direksi karena kontrol berlebihan. Terus juga ada diperlukannya pengambilan tindakan pencegahan ekstra untuk memastikan bertindak demi kepentingan perusahaan. Misalkan dalam penetapan harga, di mana tugas parastatal merupakan perusahaan publik menjadi lebih berat karena keterlibatan mereka dalam penetapan harga. Untuk beberapa komoditas, harga dibuat rendah secara artifisial baik untuk melawan inflasi. Untuk beberapa kebutuhan terjangkau oleh konsumen. Sebaliknya, harga ditetapkan untuk melindungi perusahaan yang tidak efisien atau menyediakan sumber daya untuk subsidi silang. Jadi beberapa masalah terkait yaitu ada pada tahun 2001 di mana Parlemen Komisi Investasi mengungkapkan bagaimana Direktur Dana Jaminan Sosial Nasional melepaskan tugas dan memberikan hadiah kepada diri mereka sendiri layaknya eksekutif. Akibatnya, parastatal kehilangan 3 miliar shilling Kenya antara tahun 1996 dan 98. Yang kedua itu otoritas pelabuhan Kenya membayar tunjangan kepada anggota dewan di atas tarif yang disetujui, di mana anggota dewan dibayar antara 5.000 dan 10.000 shilling Kenya per sesi. Dan yang terakhir itu ada Inspektur Jenderal menyatakan National Housing Corporation bangkrut karena mismanagement. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yang menjadi penyebab kurangnya performa dari parastatal itu sendiri, yaitu kebijakan kondisi yang disebabkan kebijakan internasional heading agency. Jadi, seperti yang kita ketahui, IMF itu selalu menyarankan untuk privatisasi. Nah, ternyata banyak privatisasi yang menyebabkan perusahaan menjadi kolaps. Hal itu dikarenakan pada tahun 1997 IMF itu menangguhkan bantuan pinjaman ke Kenya ini karena Kenya itu tidak mampu mengatasi korupsi yang terjadi serta tidak mampu memenuhi tata kelola yang utama menjadi perusahaan yang baik. Nah, penangguhan inilah yang menyebabkan bertambahnya utang BUMN di Kenya ke lembaga peminjam lainnya sehingga terjadi kenaikan peningkatan suku bunga. Kemudian sebentar, macet. Selanjutnya reformasi dari parastatal. Nah, pemerintah ada reformasi yang diinisiasi oleh pemerintah. Pada awalnya pemerintah melakukan penguatan mekanisme kontrol, kemudian pada saat ini melakukan privatisasi secara parsial. Nah, adapun untuk menguatkan mekanisme kontrolnya, pemerintah mendirikan kantor auditor jenderal untuk memperketat kontrol sumber daya keuangan parastatal dengan meninjau perusahaan dengan cepat. Kemudian pemerintah berusaha untuk memprivatisasi parastatal komersial, menutup parastatal gagal, dan reformasi atau merestrukturisasi utilitas penting dan parastatal strategis. Selanjutnya, privatisasi parsial. Nah, di privatisasi parsial sendiri, sebentar.
Nah, ada pengurangan beban keuangan dan administrasi yang parastatal yang dikenakan pada pemerintah, kemudian meningkatkan efisiensi melalui peningkatan lingkungan yang memungkinkan untuk sektor swasta, kemudian meningkatkan pendapatan pemerintah dari penjualan privatisasi dan likuidasi. Dan terakhir, yaitu menghilangkan perlakuan istimewa untuk memungkinkan tingkat lapangan bermain pada sektor swasta. Selanjutnya, keterbatasan dari privatisasi. Itu ada beberapa penyebab, caranya pemerintah enggan untuk menjual atau melepaskan perusahaan yang menguntungkan. Justru BUMN yang tidak menguntungkan dan yang tidak menarik pembeli malah ditempatkan pada prioritas tinggi untuk diprivatisasi. Nah, kemudian oposisi dari karyawan yang timbul dari ketakutan PHK, kemudian pemahaman atau intelektual ideologi yang melawan privatisasi, kemudian pangsa pasar yang tidak luas, jadi pembeli yang memenuhi syarat untuk privatisasi ini sedikit, kemudian kurangnya pasar modal yang berkembang. Nah, jadi di Kenya itu pasar modalnya kurang berkembang, kemudian kurangnya keahlian yang diperlukan untuk mendukung proses privatisasi. Nah, selanjutnya ada kurangnya transparansi dalam program divestasi. Selanjutnya, ketidakpastian iklim investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, private sector versus parastatal. Nah, kalau kita lihat ada beberapa perbedaan terkait private sector dan parastatal ini sendiri. Yang pertama, di sektor swasta, sanksi dan insentif digunakan untuk membuat direksi menjalankan tugasnya dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Kemudian negara sebagai pemegang saham utama membuat kontrak dengan manajemen untuk menjalankan parastatal. Dari perspektif ekonomi sendiri dapat dikatakan bahwa kelemahan dalam tata kelola parastatals ini muncul sebagai akibat dari kurangnya insentif dan disiplin pasar yang memadai, berbeda dengan private sector di mana tata kelola private sector ini sendiri lebih disiplin dan insentif dalam pasar. Next. Kemudian untuk pemegang saham sendiri, untuk pemegang saham sendiri di parastatal tidak memiliki opsi keluar mengingat bahwa pasar untuk kontrol perusahaan tidak ada. Parastatal ini sendiri tidak pernah berada di bawah ancaman pengambil alihan, berbeda dengan private sector. Nah, kemudian untuk sektor swasta sendiri memiliki satu prinsipal dan agen, yaitu pemegang saham dan manajer, sedangkan di parastatal sendiri ada banyak agen. Next. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, kinerja buruk dari parastatals ini memiliki efek buruk pada perekonomian Kenya. Meskipun tujuan awal memiliki parastatals ini adalah untuk mendorong pengembangan sektor swasta dan penyediaan layanan publik, keadaan manajemen parastatal saat ini bertentangan dengan pencapaian tujuan tersebut. Kerangka peraturan yang ada juga tidak efektif. Setelah diadopsi secara independen, kerangka tersebut hampir tidak efektif dalam mengatur lingkungan bisnis saat ini yang telah menjadi canggih karena teknologi dan globalisasi. Dengan demikian, kegagalan di pihak pemerintah untuk mengadopsi solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi efisiensi hanya dapat membuat krisis lebih buruk. Next. Kinerja parastatals yang buruk ini juga disebabkan oleh peran mereka dalam mendukung sektor swasta, remunerasi yang buruk, dan kebijakan lembaga pemberi pinjaman internasional. Sebagian besar parastatal juga mengalami masalah likuiditas sebagai hasil dari kontrol presiden dan menteri atas operasi mereka. Hal ini mengakibatkan parastatals dijalankan bukan untuk kepentingan korporasi, melainkan untuk kepentingan politik. Dengan demikian, memberdayakan badan independen lain seperti DPR untuk memeriksa penunjukan direktur dapat melindungi korporasi. Next.
Yang terakhir, mengingat bahwa parastatal ini kemungkinan akan hadir di Kenya untuk waktu yang lama, ada kebutuhan untuk merampingkan peraturan yang tumpang tindih untuk memberikan otonomi kepada parastatal yang akan memungkinkan mereka untuk memenuhi target yang ditetapkan berdasarkan kontrak kinerja yang telah mereka masuki dengan pemerintah. Transparansi juga diperlukan dalam proses penyusunan kontrak kinerja agar target yang ditetapkan pemerintah realistis. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami, aku kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman, itulah dia merupakan presentasi kita pada pagi hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Mungkin teman-teman nih masih ada yang bingung, bisa banget untuk bertanya. Nah, Izin bertanya. Baik, silakan Gusti Alif. Tadi kan disebutkan kalau misalnya ada tindakan agensi, kalau nggak salah ya, tindakan agensi itu terbatas karena adanya perjanjian politik. Terus itu kan juga tadi kayak kalau nggak salah yang saya tangkap itu kayak presiden diberikan kewenangan untuk melakukan pemilihan kepala eksekutif, pemilihan manajemen dengan sesukanya, gitu ya menurut saya. Nah, menurut kalian itu kayak politik itu dalam BUMN itu mendistorsi atau menguntungkan atau gimana menurut kalian? Terus alasannya apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Gusti Alif. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Mungkin bisa diberikan tepuk tangan untuk Gusti Alif. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi nih. Boleh banget. Silakan. Sembari mungkin nanti dari kelompok 5 akan mempersiapkan jawaban terbaik nih untuk Gusti Alif. Mungkin teman-teman ada yang masih penasaran nih terkait parastatal di Kenya. Ingin bertanya, Pak? Silakan. Tadi kan katanya parastatal itu memiliki kelemahan di bidang insentif. Jadi bagaimana itu Kenya memperbaikinya agar tidak menjadi masalah lagi itu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin teman-teman dari kelompok 5 sudah mencatatnya ya. Jadi bagaimana Kenya memfokuskan ataupun mungkin memperbaiki insentifnya seperti itu ya pada parastatal. Baik, sudah ada 2 pertanyaan masuk. Mungkin selanjutnya akan ada satu lagi pertanyaan yang mungkin akan kami tampung terlebih dahulu sembari kami akan diskusikan. Izin bertanya, Iqbal. Boleh, silakan, Amara. Ya, tadi sempat ditampilkan dalam presentasi itu pemerintah Kenya ini kan mendirikan parastatal memiliki kesamaan tujuan, yaitu ada memberikan layanan monopolistik ya. Nah, tadi itu sempat ada di tampilan itu mengafrikakan sektor dan mendistribusikan pendapatan regional. Nah, mau tanya terkait yang dimaksud dengan mengafrikakan sektor itu gimana ya, Iqbal? Gitu. Makasih. Baik, mengafrikakan sektor ya. Terima kasih teman-teman atas pertanyaan. Mungkin ini cukup 3 dulu atau mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi atau mungkin kelompok 5 akan mendiskusikannya terlebih dahulu ya. Izin Iqbal. Iya, terakhir ya. Usman. Kenapa Usman? Ya, tapi ini keluar dari jurnal ya. Dan mungkin nanti minta tanggapan dari Bapak juga. Menurut jurnal Maura tersebut, dengan sistem privatisasi akan terjadi sedikit monopoli atau bahkan monopoli yang besar terhadap ekonomi, yakni kecenderungan adanya pihak tertentu yang akan memonopoli ekonomi dan usaha. Pada pelaksanaan di Indonesia dengan sistem BUMN itu atau ekonomi kapital atau ekonomi terkendali gitu, di mana pemerintah ikut campur dalam perekonomian. Ternyata masih ada praktik monopoli yang justru mengakibatkan oligarki usaha atau ekonomi. Jadi bagaimana pendapat kelompok Iqbal dan juga Bapak nanti, mohon pencerahannya terhadap fenomena ini. Terima kasih Iqbal. Baik, terima kasih Usman pertanyaannya. Mungkin cukup kami ya, akan pertanyaannya sudah 4 itu. Sudah 4 ya Pak ya, sudah cukup ya, ya Pak. Cukup. Baik, mungkin dari kelompok 5, apakah ada yang mau dijawab terlebih dahulu?
Mohon waktunya sebentar teman-teman ya. Sambil menunggu kelompok 5 berdiskusi ya, menentukan jawaban teman-teman tadi pertanyaannya. Di parastatals ini kita lihat dari etimologisnya. Jadi bentukan katanya itu adalah para state sebenarnya kan. Jadi para itu kalau teman-teman tahu paramiliter, jadi organisasi sipil yang bertindak seperti militer, seragamnya militer, gayanya kayak orang militer gitu kan. Terus paramedik. Kalau paramedik itu adalah beda. Kalau paramiliter dan parastatal ini image-nya agak negatif, tapi kalau paramedik itu orang-orang yang menjadi ujung tombak ketika ada emergensi. Jadi kalau di ambulans itu disebut dengan paramedik. Ketika ada perang, mereka yang di garis depan menolong tentara yang terluka itu paramedik. Ya. Jadi kalau parastatal itu parastate, tapi adjektifnya parastatal, tapi bisa juga dipakai sebagai noun. Image-nya negatif karena mereka itu mencampur adukan ada fungsi korporasi dengan fungsi government. Mereka bahkan bermain politik juga, dan ini digunakan sebagai sindiran sebenarnya untuk Kenya ini. Kalau contoh parastatal terbesar di dunia yang pernah ada, the biggest ever in the history of human, itu namanya VOC ya, perusahaan Belanda yang ditugaskan di Indonesia. Itu parastatal terbesar di dunia. Mereka punya hak untuk bikin peraturan, dan bahkan mereka punya hak untuk menghancurkan dengan membentuk pasukan seperti itu. Silakan kelompok 5. Baik, Pak. Kami akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Alif. Oke, makasih Bal izin menjawab pertanyaan dari Alif. Nah, ke pertanyaan dari Alif sendiri tadi, gimana politik itu sebenarnya untuk BUMN apakah menguntungkan atau bahkan mendistorsi. Nah, kalau dari diskusi kelompok kami sendiri, untuk politik ini sendiri kita tahu ada untungnya dan ada ruginya. Kadang kadang merugikan untuk perusahaan jika kita lihat dari jurnal tadi juga kalau pemerintah itu terlalu banyak terlibat sampai ke pemilihan buat milih direktur mereka sendiri, mereka tuh yang deket sama presiden doang gitu loh yang terpilih gitu. Jadi sebenarnya ada untung ada ruginya, tapi kalau untungnya sendiri kalau kita butuh dana gitu kita bisa dapat dana tambahan gitu dari pemerintah. Nah, kalau ruginya sendiri ya karena mereka terlalu banyak terlibat, jadi kita susah berkembang. Terus kalau kita lihat dari jurnal tadi juga kita bisa lihat bahwa keterlibatan dari si pemerintah itu sendiri bahkan jadi membawa dampak negatif gitu karena mereka terlalu banyak terlibat dalam kontrol operasi perusahaan sendiri. Jadi sebenarnya ada untung, ada ruginya sendiri seperti itu. Terima kasih Alif. Terima kasih Sonia. Baik, berarti Alif sudah dapat terjawab ya, sudah lengkap ya jawabannya ya. Baik, sepertinya Alif sudah bahagia nih mendengarkan jawaban dari Sonia. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari kelompok 5, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan selanjutnya? Saya izin menjawab untuk pertanyaan Amara terlebih dahulu. Untuk mengafrikakan, itu mungkin kalau di kita itu istilahnya menasionalisasi. Nah, tapi di sana tuh mengafrikakan, dari yang referensi yang saya baca, mengafrikakan itu membuat sebuah organisasi itu mempunyai ciri khas Afrika, kemudian membawa organisasi itu di bawah pengaruh, kontrol, atau supremasi budaya atau sipil Afrika, dan terutama Afrika hitam seperti itu. Mungkin kan di Kenya itu kan terletak di benua Afrika, jadi mungkin organisasi di sana itu kalau bahasa kita tuh dinasionalisasi gitu. Nah, cuman di sana itu bahasanya di Afrikakan seperti itu. Seperti itu, Amara, atau mungkin masih kurang jelas. Jadi ya mengafrikakan atau Africanizing, kalau misalnya di jurnalnya seperti yang dijawabkan oleh Muti, mungkin memberikan ciri Afrika gitu pada sebuah parastatal. Sudah cukup Amara, atau mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut? Oke, baik. Sudah cukup, Iqbal. Terima kasih jawabannya.
Baik, sama-sama Mara. Untuk pertanyaan yang lainnya mohon ditunggu ya, karena kami masih sedang melakukan riset terlebih dahulu terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Patrick juga Usman. Baik, mungkin selanjutnya kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang diberikan oleh Usman. Namun Elang di sini sedang mempersiapkan kalimatnya terlebih dahulu biar untuk lebih enak terdengar ya. Sudah siap Elang untuk menjawab pertanyaan dari Usman? Izin mencoba ya. Jadi kan Elang. dari pertanyaan Usman ada 2 poin ya. Yang pertama, menurut Maura itu di jurnalnya tadi sistem privatisasi akan terjadi monopoli. Ya, ini kecenderungan adanya pihak tertentu yang akan memonopoli ekonomi dan usaha. Karena di Kenya itu sendiri kasusnya privatisasi itu diberikan pada segelintir orang atau hanya segelintir orang dan investor-investor. Jadi pemilihan pihak privatisasinya itu tidak secara sehat seperti itu. Jadi hanya segelintir orang dan oknum yang bisa mendapatkan privatisasi tersebut. Yang kami dapatkan dari jurnal tadi ya. Nah, terus yang poin kedua itu, sementara pada pelaksanaan di Indonesia dengan sistem BUMN, di mana pemerintah ikut campur dalam berkembang, nah, kita masih ada praktik monopoli yang justru mengakibatkan oligarki ekonomi. Saya akan menyebutkan salah satu mengapa ada sektor yang dimonopoli di Indonesia ya, seperti contohnya PLN ya. Kenapa itu dimonopoli? Karena listrik itu salah satu sektor yang menguasai hajat orang banyak. Jadi negara harus ikut campur di situ karena semua orang akan terdampak dari sektor itu. Jadi justru akan mengakibatkan oligarki ekonomi ini tergantung dari pengelolaannya sendiri ya. Jadi misalnya kalau di Kenya tadi kan kasusnya malah hanya segelintir orang yang mendapatkan manfaatnya seperti itu. Jadi intinya dalam pengelolaan BUMN itu sendiri. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari itu. Baik, seperti itu. Mungkin Iqbal izin menambahkan juga atau mungkin mempertegas ya pernyataan dari Elang. Jadi ya salah satu hal yang membuat pemerintah Indonesia melakukan monopoli pada beberapa sektor di BUMN itu karena adanya amanat dari undang-undang bahwa yang menjadi hal penting untuk rakyat itu dikuasai oleh pemerintah. Salah satunya seperti yang Elang sampaikan, yaitu PLN. Karena kalau misalkan PLN ini diberikan kepada sektor swasta, bisa jadi terjadi mungkin kenaikan harga dan tidak adanya nama itu fokus pada rakyat yang mungkin ataupun orang-orang yang terpinggirkan gitu. Bisa aja harga listrik mahal jadi menghambat elektrifikasi di Indonesia seperti itu. Mungkin Usman sudah dapat terjawab ya? Sudah Iqbal, terima kasih Iqbal dan tim. Baik, terima kasih Usman atas pertanyaannya dan selanjutnya kita akan menjawab ataupun kita akan membahas pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh Patrick. Dan untuk menjawab dari tim kami akan disampaikan oleh Haikal. Silakan Haikal. Baik, terima kasih Iqbal. Jadi untuk pertanyaan dari Patrick itu solusi mengenai pemberian insentif untuk meningkatkan kinerja parastatal. Jadi pada jurnal tadi juga ada dibahas, terutama itu di bagian remunerasi, di mana penetapan gaji itu malah menjadikan inefisiensi pada tingkat kinerja pada parastatal itu menjadi lebih rendah, cenderung tidak memotivasi. Jadi untuk meningkatkan motivasi tersebut mungkin diperlukan adanya
evaluasi kinerja terhadap parastatal, di mana capaian terhadap parastatal itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena dengan selain itu juga pemilihan direkturnya tidak berdasarkan oleh tidak berhubungan dengan politik, di mana memang direktur yang diangkat itu yang berkompeten. Untuk pemberian insentif sendiri, di jurnal juga dijelaskan di beberapa kasus pemberian insentif pada remunerasi itu meningkatkan kinerja dari pegawai. Tapi pada parastatal sendiri mungkin pemberian insentif tersebut mungkin dapat meningkatkan motivasi mereka, tetap dengan catatan pemberian tersebut sesuai dan juga tidak memihak terhadap politik tadi. Apakah sudah jelas? Masih. Baik, seperti itu ya jawaban dari Bang Patrick. Apakah sudah jelas? Jadi salah satu caranya adalah dengan memberikan remunerasi dan sekaligus sebagai apresiasi juga motivasi bagi karyawannya nih untuk semangat membangun parastatal seperti itu. Patrick, bagaimana? Apakah mungkin ada tanggapan ataupun feedback lainnya? Oke, udah main. Sudah cukup ya Patrick ya? Aman, Bang. Oke, terima kasih Patrick atas pertanyaannya. Dan itulah dia sesi tanya jawab yang ada pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kita berikan aplaus untuk kelompok 5. Saya menambahkan sedikit tadi Mad Husman. Mad ini apa singkatannya? Muhammad Husman atau memang Mad saja? Iya, Pak. Berasal dari Muhammad, Pak. Oh, iya. Tadi terkait dengan privatisasi, apakah akan mendorong istilahnya apa ya, monopolisme gitu ya. Jadi gini, jadi ada beberapa cara pandang mengenai bagaimana peran pemerintah atas dunia bisnis. Jadi kalau negara-negara Western countries, mereka bilang selama rakyat masih bisa berusaha di bidang itu, pemerintah jangan masuk. Jadi jangan sampai pemerintah itu bersaing dengan rakyatnya sendiri. Apa yang terjadi kalau pemerintah bersaing dengan rakyatnya? Ya, pemerintah pasti akan menang karena dia menguasai sumber daya yang lebih banyak, plus dia menguasai peraturan-peraturan. Nah, itu perspektif negara-negara barat. Perspektif di Indonesia lihatnya adalah pasal 33 atau bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, di sini pengertian dikuasai juga bisa bending definition ya, bisa dibengkokkan tergantung kita ngelihatnya. Dikuasai kan bukan berarti kita harus menjalankan sendiri, tapi kita saja bisa saja kita meregulasi tapi orang lain yang mengerjakan. Nah, mengenai privatisasi ini kita nggak bisa melihat black and white, ini bagus, ini jelek, enggak seperti itu ya. Misalkan PLN nih, kalau di negara lain yang saya tahu di Australia, jadi sistemnya gini. Di Australia itu jaringan listrik dimiliki oleh pemerintah. Kabel-kabelnya, tiang-tiangnya, tanahnya itu punya pemerintah. Jaringan internet juga seperti itu. Pemerintah punya program broadband, mereka dulu broadband ya, sekarang apalagi lupa saya terbaru itu. Jadi jaringannya dikembangkan oleh pemerintah, kerjasama juga dengan swasta, tapi itu punya pemerintah. Nah, ketika dijual, itu ada beberapa perusahaan listrik di Australia, yang saya tahu ada 2, minimal 3 lah, Origin sama Energex ya. Jadi perusahaan listrik itu tugasnya menjual listrik. Yang jaringannya yang punya siapa? Pemerintah. Jadi ketika saya nggak suka dengan Energex, pelayanannya buruk, ya saya tinggal pindah ke Origin gitu. Dan kadang-kadang ketika pindah itu, tanpa kita pindah pun mereka kadang-kadang ngirim email ke kita, ada diskon. Misalkan 3 bulan pertama listriknya diskon 10%. Nah, bisa seperti itu. Jadi ada kompetisi yang sebenarnya menguntungkan bagi kita sebagai konsumen.
syaratnya satu, kompetisi itu akan bermanfaat bila dia dipagari. Jadi bukan free competition ya, pure competition, tapi ada regulated competition di sini yang membatasi sejauh mana mereka berkompetisi, ada hal-hal yang dibatasi yang nggak boleh mereka lakukan. Tambahan dari saya itu aja. Teman-teman, terima kasih, waktunya sudah habis ya. Diskusi yang produktif. Untuk teman-teman, ada 3 kelompok lagi yang belum, saya minta buatkan ini aja, matriks ya, maksimal 2 halaman, jangan lebih. 2 halaman perbandingan antara tadi Kenya, Bangladeshi companies, dan Indonesian companies. Ya, untuk yang belum tadi. 3 kelompok dikumpulkan pekan depan. Demikian dari saya, terima kasih atas waktunya, sampai jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sampai bertemu lagi tahun baru. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bapak izin. Makasih, Pak. Aduh.